Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan menguraikan tentang bulan-bulan Yahudi ya. Kalender yang bernafas di dalam kisah Allah ini ya. Mengapa ini saya bahas? Karena di dalam Alkitab kita sering menemukan bulan-bulan Yahudi ini supaya ada sedikit kejelasan ya. Sebetulnya ini bulan-bulan apa gitu ya. Nah ini ya, kalender Yahudi ini bukan hanya alat astronomi Bapak Ibu ya. Ia adalah sebuah liturgi yang berjalan ya, sejarah yang berdoa, dan waktu yang berkhotbah Bapak Ibu. Setiap bulan itu menyimpan gema perbuatan Allah di tengah umatnya. Apa sajakah bulan-bulan Yahudi itu? Mari kita bahas Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bulan Nisan ya. Ini adalah bulan pembebasan ya. Bapak Ibu bisa lihat ilustrasinya di Keluaran 12 ayat 2 ini Bapak Ibu. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini adalah bulan pembuka Bapak Ibu, seperti kita adalah bulan Januari ini ya. Bulan pertama Paskah dirayakan. Darah anak domba di ambang pintu. Allah yang mendengar jeritan budak dan turun membebaskan ya. Inilah Allah yang memulai tahun dengan anugerah Bapak Ibu. Ya, bukan usaha. Nah, bulan yang kedua Bapak Ibu adalah bulan Iyar. Yaitu suatu bulan perjalanan artinya. Tidak ada hari raya besar di sini Bapak Ibu. Bulan padang gurun. Ini merupakan bulan proses ya. Allah yang setia di antara mujizat ketika iman itu diuji oleh jarak ini Bapak Ibu ya. Bulan yang ketiga adalah bulan Sivan, yaitu bulan firman. Ini juga ada di Keluaran 19 Keluaran 19 ayat 1 Bapak Ibu. Pada bulan yang ketiga, yaitu bulan Sivan, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ini ya. Pemberian Safot atau Taurat di Sinai juga di bulan ini Bapak Ibu. Allah yang bukan hanya membebaskan tetapi membentuk umat di sini. Bulan yang keempat adalah bulan Tamus. Ini diibaratkan sebagai bulan retak nih Bapak Ibu. Inilah awal duka ya. Pelanggaran, penyembahan atas anak lembu emas ini. Allah yang berduka atas ketidaksetiaan namun tidak menyerah ini Bapak Ibu. Bulan yang kelima adalah bulan Av. Bulan air mata nih Bapak Ibu. Bulan ratapan dan kehancuran bait suci Bapak Ibu. Tisa B'Av, kota yang runtuh. Allah yang membiarkan umatnya itu merasakan akibat dari dosa ya. Namun tetap menyimpan janji pemulihan di sini. Nah, lalu ada bulan yang keenam, bulan Elul. Bulan panggilan bertobat. Ini, sangkakala ditiup setiap hari ini Bapak Ibu di bulan ini ya. Allah yang mengetuk hati, memanggil sebelum menghakimi di sini. Bulan yang ketujuh adalah bulan Tisre ya. Bulan penentuan ilahi. Ada hari raya Rosh Hashanah ya, Yom Kippur, Sukkot di sini ya. Allah adalah raja, hakim dan pelindung yang menghakimi dengan belas kasihan di sini. Bulan yang ke-8 adalah bulan Sheshvan ya, bulan sunyi ini Bapak Ibu. Tanpa hari raya ya. Allah yang hadir bahkan ketika langit terasa diam ini. Bulan yang ke-9 adalah bulan Kislev ini. Bulan terang di tengah gelap. Di sini hari raya Hanukkah ya. Pelita kecil melawan kegelapan besar dan Allah bekerja melalui sisa yang setia di sini. Bulan yang ke-10 adalah
bulan Tevet ya, bulan pengepungan. Awal kehancuran Yerusalem ada di bulan ini. Allah yang sabar, yang memberi waktu sebelum akhir, Bapak Ibu. Dan bulan yang berikutnya adalah bulan Shevat ya, bulan akar. Tu Bisvat, pohon ditanam, Allah yang bekerja di bawah tanah sebelum buah terlihat. Dan bulan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah bulan Adar, ya, bulan tawa keselamatan. Di bulan inilah kita tiba di Hari Raya Purim, Bapak Ibu. Apa itu Hari Raya Purim? Purim berakar dari dalam kitab Ester, Bapak Ibu ya. Kitab yang unik karena nama Allah tidak disebut di sini, tetapi tangannya terasa di setiap halaman. Kisah singkatnya, Bapak Ibu, Haman merancang pemusnahan bangsa Yahudi di sini. Undi atau pur dilempar untuk menentukan hari kematian. Seorang ratu yatim piatu, Ester, dipanggil untuk waktu yang seperti ini, Bapak Ibu. Mordekai menolak tunduk pada kejahatan. Undi kematian kemudian berubah menjadi hari kemenangan di sini, Bapak Ibu. Pur atau undi menjadi Purim. Hati ketika rencana manusia dipatahkan oleh kehendak Allah. Makna teologis Purim, Allah yang bekerja di dalam bayang-bayang ini, Bapak Ibu. Allah yang tidak terlihat namun tidak pernah absen ya. Purim mengajarkan ketika Allah tampak diam, ia justru sedang menenun sejarah ini. Tidak ada laut terbelah di sini. Tidak ada api dari langit. Hanya keberanian, timing, keputusan kecil, namun semuanya selaras dengan providensi ilahi, Bapak Ibu. Artinya di sini juga adalah Allah yang membalik takdir, Bapak Ibu. Hari berkabung menjadi hari sukacita. Itu bisa Bapak Ibu baca kisahnya di Ester 9 ayat 22 ya. Inilah pola Injil sebelum Injil diberitakan. Salib menuju kebangkitan, malam berganti pagi, air mata menjadi tarian pada akhirnya. Allah yang memanggil umatnya yang bertindak. Ester tidak berdoa saja, Bapak Ibu. Ia melangkah. Mordekai tidak diam, ia bereaksi. Purim bukan pasivitas rohani, tetapi iman yang berani hadir di ruang publik ini. Purim dan kita, khotbahnya bagi zaman ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia Purim. Allah sering tidak disebut, keadilan tampak kalah, dan undi dilempar oleh sistem politik dan kuasa gelap. Namun firman berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau dipanggil. Purim berkata kepada gereja, jangan takut minoritas, jangan menyerah pada sunyi ilahi, dan jangan meremehkan kesetiaan kecil, karena Allah yang sama masih membalik undi, Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya ada di atas altar, Bapak Ibu. Ia juga Tuhan yang atas istana Persia ini, ya. Tidak hanya berbicara lewat nabi, ia juga bekerja lewat janda, yatim, dan keputusan-keputusan berani, Bapak Ibu. Dan ketika dunia berkata, sudah diundi, surga menjawab, belum selesai. Sebab Allah Israel, Allah kita, adalah Allah atas waktu, atas bulan, dan atas sejarah manusia. Amin.